Bahkan bisa dibilang petugas admin itu yang sudah ngebet duluan. Apalagi setelah Pak Ravindra berhasil mengajaknya begituan untuk yang pertama kali. Setelahnya Amaya jadi tak ingin lepas dari Ravindra. Bahkan dia seakan rela melakukan apa saja demi bisa terus bersama lelaki itu. Sekali lagi Ravindra membuktikan bahwa bakat alamiah dalam menaklukkan wanita masih ada dalam dirinya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Nuwara Eliya, negara Sri Lanka. Di sana ada seorang suami yang mudah bikin pusing satu keluarga. Bahkan tidak sampai di situ, dia juga berhasil bikin banyak wanita-wanita lain pusing karena kelakuannya. Hobinya yang sedari muda suka icip sana icip sini ternyata masih dibawanya hingga usia senja. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, di sebuah kota bernama Nuwara Eliya, negara Sri Lanka. Nuwara Eliya ini adalah kota yang indah dengan iklim yang sejuk, kebun teh yang luas, dan terdapat banyak pabrik pengolahan teh. Kota ini terkenal sebagai salah satu pusat produksi teh terbesar di Sri Lanka. Di sana ada seorang manajer operasional di sebuah pabrik pengolahan teh bernama Ravindra. Mengenai latar belakang lelaki ini, dulu ketika masih muda bisa dikatakan dia berasal dari keluarga kurang mampu. Tidak lulus sekolah menengah karena tidak punya cukup biaya dan kerjaannya cuma main gitar dan nongkrong seharian. Namun biar begitu Ravindra ini punya banyak pacar. Teman-temannya menjulukinya Ravindra si penakluk betina. Hingga pada suatu ketika dia berkenalan dengan seorang wanita yang merubah kehidupannya. Seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya bernama Piyumi. Ravindra yang mengetahui latar belakang dari wanita yang dikenalnya itu setelahnya langsung memutuskan hubungan dengan semua pacarnya dan menjalin hubungan dengan Piyumi. Singkat cerita, hubungan mereka berjalan mulus dan lanjut ke tingkat yang lebih serius. Dia menikah pada tahun 1995 dengan Piyumi yang lebih tua 9 tahun, lalu dikaruniai 2 orang anak yang kemudian menempuh pendidikan di kota Kandy. Hingga membuat Ravindra hanya tinggal bersama istri dan seorang asisten rumah tangga. Lelaki ini bertugas di pabrik pengolahan daun teh sebagai manajer operasional, sehari-hari sibuk memastikan semua aktivitas produksi berjalan sesuai standar, sementara sang istri adalah pemilik banyak perkebunan dan persawahan yang memang diturunkan dari keluarga ayahnya. Bisa dibilang mereka keluarga yang kaya jika dibanding dengan umumnya masyarakat di sana. Tapi mereka tetap terkenal sebagai keluarga yang rendah hati, ramah, berbaur dengan orang sekitar, dan sering juga memberikan pelayanan serta pengobatan gratis bagi kaum yang kurang mampu. Ravindra ini orangnya sangat bugar. Dia ke-gym dan konsumsi makanan penuh gizi setiap hari dan mensosialisasikan pola hidup sehat demi kehidupan yang baik. Setelah lama menikah bahkan sudah punya anak, nampaknya ternyata sifat buruknya masih belum bisa dia hilangkan. Pada tahun 2020 saat pandemi dan gak banyak melakukan kegiatan di luar rumah, dirinya menjalin kerjasama dengan yayasan setempat untuk proyek posko pelayanan kesehatan darurat. Akhirnya dia dekat dengan salah satu petugas admin dari yayasan tersebut yang bernama Amaya, yang masih gadis dan kebanyakan obrolan kerjaannya itu melalui chat atau telepon. Sebenarnya sang istri Piyumi juga dilibatkan dalam proyek tersebut namun lebih pasif dan membiarkan suaminya ngurus semua keperluan. Ternyata hubungan Ravindra semakin dekat dengan Amaya sampai pada titik layaknya suami istri. Akhir November tahun 2020 keduanya benar-benar dimabuk sudah kelewat batas. Bagi Amaya, Pak Ravindra bukan sekedar teman curhat dan kepala keluarga yang bijaksana serta ramah namun berkarisma, tenang, dan mampu membuat hati gadis itu menjadi selalu basah di dekatnya. Bahkan bisa dibilang petugas admin itu yang sudah ngebet duluan, apalagi setelah Pak Ravindra berhasil mengajaknya begituan untuk yang pertama kali. Setelahnya Amaya jadi tak ingin lepas dari Ravindra, bahkan dia seakan rela melakukan apa saja demi bisa terus bersama lelaki itu.
Sekali lagi Ravindra membuktikan bahwa bakat alamiah dalam menaklukkan wanita masih ada dalam dirinya. Awalnya takut-takut karena masih menjaga reputasi dan ikatan pernikahannya. Mereka masih mengendap-endap ketika ingin melakukan begituan. Namun akhirnya mau juga ya Ravindra saat Amaya mulai ngajak menyewa rumah kontrakan untuk bisa terus menyalurkan rindu setelah lelah pulang bekerja. Keduanya menjalin asmara tanpa ketahuan sampai 3 bulan lebih. Pada bulan Maret tahun 2021, ternyata salah satu anak Ravindra yang curiga dengan gelagat ayahnya berhasil menyadap ponselnya. Anaknya bernama Tusita, dia berhasil membongkar perilaku tidak terpuji ayahnya bersama wanita lain. Kemudian menceritakan pada sang ibu mengenai penemuannya di handphone sang ayah, tentang histori chat dan foto serta video bersama wanita lain yang kemudian menimbulkan amarah bagi semua anggota keluarga. Apalagi di sana juga ada foto yang menunjukkan sang ayah sedang di dalam kamar tanpa berpakaian. Ibu Piyumi mengenal sosok di foto tersebut sampai kemudian menghubungi pihak yayasan lalu mengamuk, bahkan mengancam memutuskan kerjasama yang telah dijalin hampir setahun karena ternyata cuma menimbulkan keributan serta menghancurkan rumah tangga orang. Pihak yayasan tersebut minta maaf dan berbicara ke Amaya, mengancam akan memecat wanita itu. Sementara di lain pihak, karena anak-anaknya sudah sangat marah, akhirnya Pak Ravindra minta maaf pada semua anggota keluarga dan menghentikan proyek yang sedang mereka jalani tersebut. Bahkan putranya yang bernama Tusita sempat mendatangi kantor yayasan tempat Amaya bekerja, dan memaki wanita itu di depan semua rekan kerjanya, yang akhirnya membuat Amaya jadi kena mental. Tusita meminta yayasan itu menegur atau memberi sanksi kepada Amaya. Namun tanpa disuruh, perempuan tersebut justru malah memundurkan diri, setelahnya menghilang selama sebulan. Kemudian dia datang lagi ke kota Kurunegala dan bekerja pada sebuah toko yang menjual kosmetik. Diketahui juga dia beberapa kali masih menghubungi Pak Ravindra secara diam-diam. Pernah juga didatangi ke rumah pabrik pengolahan teh tempat lelaki itu bekerja sudah dicari dan ditunggu di area parkir. Namun sayangnya lelaki tersebut selalu menghindar karena lebih mementingkan keluarga. Dia cuekin Amaya meskipun pikirannya masih terus terbayang permainan yang selama ini dia lakukan dengan Amaya. Jika melihat dari usianya, Pak Ravindra ini sudah tidak lagi muda. Lelaki itu sudah berumur 49 tahun. Namun wibawa serta karisma yang terpancar dari sosok lelaki ini enggak bisa terelakkan. Banyak yang suka melihat dirinya yang selalu bersih, wangi, nampak kokoh dan keras berdirinya, yang pasti entah apa yang dilakukan hingga banyak membuat gadis-gadis muda ingin sekali dimiliki seutuhnya oleh lelaki itu. Ingin selalu dimanja Pak Ravindra. Beberapa pekerja pabrik yang bertugas di pengolahan teh nampaknya sangat senang dan terkagum-kagum pada pesona Pak Manajer yang mampu membuat hati mereka basah, terkhusus beberapa pekerja wanita pemetik teh yang kerap menggoda lelaki beranak 2 ini. Bahkan sebagian bertanya-tanya, kok mau ya Pak Ravindra pada istrinya yang sekarang? Padahal Piyumi itu kan lebih tua dan gak cakep-cakep amat, sampai dibilang pakai susuk lah. Tapi biar begitu gak bisa dipungkiri duitnya Ibu Piyumi banyak, harta turunannya gede, makanya itu sebabnya lelaki tersebut mau menikahi Piyumi. Sementara kalau dipikir-pikir, pasti banyak cewek cantik yang memejarnya, tidak terkecuali buruh pabrik bernama Upeksa yang sering membantunya di ruang pribadinya. Awalnya Upeksa full-time bekerja sebagai buruh pabrik, tapi beberapa bulan belakangan Pak Ravindra suka memintanya untuk melakukan tugas lain. Upeksa jadi hampir 2 kali seminggu membantu pekerjaan Pak Ravindra di ruangannya, bahkan semakin lama jadi semakin sering janda tanpa anak itu ke ruangan Pak Ravindra. Hampir tiap hari bertemu Pak Ravindra membuat Upeksa yang masih berusia 21 tahun itu tak bisa menahan diri. Dia suka menggodai lelaki itu, karena memang awalnya Pak Ravindra rajin ngasih kodes akan dirinya adalah yang paling cantik yang ada di Sri Lanka. Sampai di rumah pun kepikiran terus dan suka menyukai foto serta memuji penampilan manajer itu di status sosial medianya. Tentu aja Pak Ravindra juga nggak mau dibilang sombong hingga ngajak bercanda balik. Per bulan Mei tahun 2021, Bu Piyumi mulai curiga lagi dengan suaminya yang sering pulang larut malam. Padahal lelaki itu biasanya pulang tepat waktu, jam 5 sore udah balik ke rumah. Dulu dia nggak peduli dengan tugas di pabrik kalau udah petang,
Sebab merasa kualitas waktu di rumah lebih penting, jadi kalau ada pekerjaan apapun dia akan menitipkan pada petugas yang berjaga malam. Namun kok sekarang semua seperti berubah dengan alasan ada pekerjaan penting. Bertahun-tahun dia tugas di situ, enggak pernah ada yang namanya pekerjaan mendesak. Kenapa tiba-tiba mulai ada sekarang? Makanya dengan berani dan atas suruhan anak-anaknya juga akhirnya Piyumi mendatangi pabrik pengolahan daun teh dan banyak nanya pada petugas serta security mengenai pekerjaan penting yang harus ditangani suaminya setelah jam 5 sore. Semua jelas bingung dan takut salah jawab sebab menurut penglihatan mereka, ya Pak Ravindra selalu keluar dari ruangannya tepat waktu, enggak tahu kemana perginya setelah itu, jadi saat Piyumi diam-diam nanyain mereka, pada bingung, soalnya kalau bilang on time, kok pulangnya bisa-bisa manajer itu ngamuk. Sesampainya di rumah, Ravindra marah pada istrinya. Kenapa harus nongol dan nanyain begitu? Bikin malu ntar dikira orang hubungan mereka lagi enggak akur dan nyangkanya dia suka nakal-nakal. Piyumi cuek dan enggak mau ngomongin suaminya malam itu. Cuma kalau berani macam-macam bakalan diusir keluar suaminya. Itu rumah dan harta yang banyak adalah milik ayahnya Bu Piyumi. Suaminya juga bisa kerja di pabrik pengolahan daun teh itu juga karena Piyumi. Bahkan anak-anak juga akan ngamuk kalau tahu bapaknya berubah dan suka pulang malam. Atau ada main sama gadis atau janda di pabrik, makanya kemudian lelaki itu berjanji akan pulang ke rumah tepat waktu lagi seperti dulu. Tidak akan sampai larut. Dia emang takut, sih. Ya sama istrinya karena keuangan keluarga paling banyak didapat oleh Ibu Piyumi. Beberapa staf di pabrik pada awal September tahun 2021 mengatakan bahwa sering terdengar keributan di ruangan manajer Ravindra yang dipercaya telah terjadi pertengkaran hebat antara lelaki itu dengan si buruh pabrik Upeksa. Namun saat ditanyain pada enggak ada yang mau buka mulut, namun selalu nampak mata buruh pabrik tersebut bengkak seperti habis nangis semalaman. Dan ada juga memar di sekitar pipinya. Tapi dia nggak mau cerita pada siapapun. Akhirnya mulai jadi omongan orang-orang di sana bahwa sebenarnya ada hubungan asmara terselubung di antara mereka. Pertengahan September, Ravindra ngambil cuti panjang lalu ngajak sang istri untuk pergi ke kota Kandy dengan alasan menjenguk anak-anaknya di sana, karena memang udah lama juga gak ketemu. Saat berada di sana, dia menghubungi salah satu rekanan di pabrik untuk sesegera mungkin memecat janda pemetik teh itu. Si Upeksa harus dikeluarin dari situ, dianggap mengganggu kinerja dan rese, gak cocok lagi untuk diajak kerja sama oleh Ravindra. Tentu aja lelaki tersebut punya uang, jabatan, dan kuasa, makanya gadis itu tidak diperbolehkan lagi bertugas di sana, langsung dipecat di hari itu juga. Tentu saja ini membuat Upeksa kesal. Dia datangi beberapa kali kediaman manajer Ravindra, namun selalu kosong karena memang seisi rumahnya pada keluar kota. Malahan, janda itu melempari pintu rumah dan jendela depan dengan batu, yang membuat beberapa tetangga segera menelepon Ravindra. Lelaki tersebut pun menelepon rekanan yang kemudian dengan gerak cepat mencari tahu di mana rumah Upeksa serta mengancam akan menghabisi nyawanya jika masih nekat mendatangi serta mengganggu keluarganya. Bahkan, menurut keterangan tetangga di mana Upeksa menyewa rumah, orang-orang tidak dikenal datang beberapa kali sambil melempari batu ke arah pintu dan menakuti-nakuti buruh pabrik itu. Makanya, seminggu kemudian, Upeksa diketahui keluar dari tempat tersebut dan kembali ke kampung halamannya di kota Palekele. Pada awal Oktober tahun 2021, Ravindra dan istrinya kembali ke kota Kurunegala. Bahkan, keesokannya langsung saja manajer itu kembali bekerja dan kini ditemani oleh asisten lain. Asisten baru ini adalah buruh pemetik teh yang masih baru seminggu bekerja di sana, kemudian dia tarik dan jadikan asistennya. Namun, omongan miring dan desas-desus tidak mengenakan bertiup kencang mengenai pemecatan Upeksa kemarin. Bahkan, bukan rahasia umum lagi bahwa alasan dikeluarkannya janda itu adalah karena telah mengandung bayi dari manajer Ravindra. Kabar ini didengar langsung oleh lelaki tersebut dari atasannya yang bilang sangat santer berita kehamilan Upeksa. Sebab, wanita itu sudah mengaku pada manajer kepala dan bersumpah bahwa itu adalah benih dari Ravindra. Namun,
Manajer tersebut menolak dan bilang pasti ada kesalahan, bahkan kemudian memojokkan Upeksa dengan mengatakan bahwa Upeksa datang beberapa kali ke hadapannya dan ngaku mencintai Ravindra, ingin menjadi istri keduanya. Namun, si manajer menolak. Makanya, gosip tentang kehamilan dia karang-karang sendiri karena kesal cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, sebab Ravindra memilih untuk setia pada istri di rumah. Dalam beberapa hari, makin hangat gosip tersebut berhembus, meskipun ngerasa udah nasi pembelaan masuk akal. Namun, staf di sana bukan orang-orang bodoh yang percaya gitu aja pada mulutnya, terutama kemudian di grup chat tersebar beberapa foto Upeksa yang sedang bermesraan dengan Ravindra di ruangan kerja bapak manajer itu. Ada juga foto mereka berdua saat berada di sebuah kamar. Ini membuat manajer tersebut makin panik dan ketakutan, khawatir akan ketahuan sama istrinya. Dia berencana mengajak sang istri pergi kembali menjenguk anaknya, namun Piyumi menolak dengan mengatakan lagi males keluar jauh, capek dari liburan sebelumnya aja belum hilang total, jadi dia gak mau diajak kemana-mana, pengen di rumah aja. Sampai pada awal Oktober tahun 2021, ternyata ada yang menelepon Ibu Piyumi dari seorang perempuan yang bilang dirinya telah hamil 4 bulan atas perbuatannya dengan Ravindra. Diam-diam, diajak untuk bertemu, dan muncullah seorang wanita bernama Isyara, sambil menunjukkan bukti histori chat dan voice note mesranya dengan Pak Manajer itu. Tentu Piyumi tidak langsung percaya dengan wanita itu, hingga akhirnya ditunjukkanlah satu video yang memperlihatkan proses pembuahan Bapak Manajer kepada buruh pabrik itu. Video yang berdurasi 4 menit itu lantas menyulut emosi Piyumi. Piyumi marah karena cemburu dan langsung mengusir perempuan yang juga ternyata seorang buruh pemetik teh di pabrik tempat suaminya bekerja. Piyumi naik tensinya dan langsung pingsan karena kondisinya memang sedang tidak sehat, kemudian dibantu Isyara segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Tentu saja hal ini membuat Ravindra ketakutan sebab ada Isyara di sana. Pasti buruh itu yang membuat istrinya sakit mendadak. Dia mengusir perempuan tersebut yang menolak pergi dan minta pertanggungjawaban. Bahkan dengan beraninya, dia teriak seakan sengaja supaya semua orang tahu mengenai kebejatan manajer itu. Dulu sudah ada Upeksa yang menjadi korban pelampiasannya, bahkan diancam dan ditakut-takutin supaya menjauh. Sekarang, Isyara nggak bakalan takut dan siap untuk melawan balik kalau Ravindra tidak mau bertanggung jawab. Dulu aja ramah dan baik mulutnya, sekarang setelah udah mendapatkan semua dari wanita itu Ravindra seakan ingin menghilang begitu saja. Namun, lelaki itu menolak membuat keonaran. Dia pergi dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Setelahnya, kemudian menyuruh orang untuk memindahkan istrinya ke rumah sakit daerah Kurunegala, atau usir saja Isyara karena selalu cari perkara orangnya. 4 hari setelah dipindahkan, kondisi Piyumi membaik, dan anak-anaknya pun datang menjenguk dari luar kota. Sementara sang istri enggannya bercerita mengenai perselingkuhan ayahnya, takut bikin putra-putranya kecewa. Kemudian beberapa hari setelahnya Isyara mendatangi rumah sakit daerah Kurunegala dan berhasil bertemu dengan Ravindra. Lelaki itu langsung menariknya ke salah satu ruangan di dekat toilet untuk mencegah buruh pabrik tersebut masuk ke kamar istrinya. Takut bertemu dengan Piyumi serta anak-anaknya, padahal memang itu kan tujuan Isyara, mau memberi pelajaran dan supaya Ravindra juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dengan kasarnya, manajer tersebut memukul lalu menekan dengan kuat leher si buruh pabrik yang malah dilawan dengan mengambil pisau yang ada di dalam tasnya dan menyerang balik. Terjadi keributan yang membuat petugas rumah sakit lain muncul, namun sudah terlambat. Isyara berhasil melumpuhkan sang manajer setelah menyerang Ravindra bertubi-tubi menggunakan benda yang sudah dipersiapkannya, hingga lelaki berusia 55 tahun tersebut pun menghembuskan napas terakhir 2 jam setelahnya, sementara Isyara diserahkan pada pihak berwajib. Di sisi lain lebih dari 1 minggu, Isyara memilih menutup mulutnya sampai kemudian pihak pengacara memanggil sang buruh pabrik, Upeksa dari kampungnya di Gurudenia untuk ikut bersaksi mengenai kebejatan Pak Ravindra selama ini. Wanita itu juga mengaku bahwa dirinya sedang hamil 7 bulan akibat perbuatannya dengan manajer tersebut. Nampaknya Upeksa juga baru tahu bahwa rekan kerjanya, yaitu Isyara,
juga menjadi korban cinta dan rayuan Pak Ravindra. Dikira selama ini cuma dirinya yang terjatuh dalam bujuk rayu lelaki tersebut, ternyata ada lagi. Isyara juga mengaku sejak lama ingin memomong, tapi karena tahu bahwa Upeksa mendapat perlakuan kasar dan ancaman, makanya memilih untuk tutup mulut. Namun, saat dirinya pun sadar telah mengandung, maka dengan nekat membuka tabir sang manajer yang selama ini sangat dihormati dan terlihat baik di mata semua orang, dia merasa ini semua sudah cukup dan harus berhenti agar tidak memakan korban lain. Pencitraannya jago banget padahal aslinya doyan banget apem lembut buru. Tiap ada buru baru yang cantik atau buru yang statusnya menjanda, pasti langsung dideketin sama Ravindra, dan ternyata beginilah akhir dari segalanya yang berujung pada tragedi kehilangan nyawa. Pengacara yang mewakili Isyara juga dengan usaha kerasnya akhirnya sedikit membuahkan hasil dengan membawa Amaya ke persidangan dan bersaksi bahwa selama ini sebenarnya bukan dia yang merayu Pak Ravindra duluan, namun justru sebaliknya, dia bahkan dijanjikan akan dinikahi lelaki kaya itu. Namun setelah Ravindra mendapatkan semua yang berharga dari Amaya, sikapnya berubah. Amaya bahkan dibungkam dan banyak ancaman jika berani bicara. Maka dia rela difitnah dan disudutkan oleh Bu Piyumi serta pihak yayasan tempatnya dulu bekerja. Amaya juga masih menyimpan semua bukti pesan chat, rekaman telepon, bahkan cincin yang diberikan Pak Ravindra sebagai bentuk rayuan agar gadis tersebut mau melayaninya. Namun, masih beruntung juga nasib Amaya sebab dirinya tidak sampai hamil. Dia selalu menggunakan pengaman saat sedang bercocok tanam dengan Ravindra, berbeda dengan dua buruh pabrik tadi. Setelah dijanjikan akan dinikahi, mereka jadi sering ngasih jatah ke bapak manajer itu hingga mengandung. Mungkin dipikirnya kalau sampai jadi si Ravindra bakal tanggung jawab kali ya, ternyata malahan disuruh untuk gugurkan atau diancam akan dihabisi. Baik Ibu Piyumi dan anak-anaknya semenjak awal berusaha menolak semua bukti yang menyudutkan mendiang ayah mereka, namun enggak terelakkan sebab segalanya begitu nyata. Dan sebenarnya Bu Piyumi juga menyimpan banyak cerita mengenai kenakalan suaminya, tapi kan dia malu, kasihan anak-anaknya. Bisa dihujat orang kalau ketahuan bahwa bapaknya yang berkarisma ternyata suka nyicipin semua wanita. Dari zaman masih muda memang lelaki itu demen banget berburu apem lembut. Ravindra selalu bilang kalau dia tidak cukup hanya dengan satu pasangan. Setelah menikah, Piyumi mengira juga pasti ya semakin tua Ravindra bakalan tobat dan meninggalkan kebiasaannya main cewek. Namun yang enggak mudah ternyata untuk orang yang punya tabiat genit guna merubah keliaran otak dan burungnya, harus kena dulu pelajaran yang besar baru tobat. Namun, keburu telat karena nyawanya langsung diboyong oleh si buruh pemetik teh yang selama ini diam-diam saja. Terungkap juga di hadapan pengadilannya bahwa Upeksa sempat dijanjikan akan dibelikan rumah dan Ravindra akan menceraikan istri pertamanya jika Upeksa mau menuruti semua keinginannya. Hingga pada hasil keputusannya, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Kurunegala, Sri Lanka, menyatakan bahwa Isyara bersalah atas tuntutan pembelaan diri atas perbuatan bejat yang dilakukan Pak Ravindra. Sebab melalui CCTV yang ada di rumah sakit saat itu, memang terlihat manajer tersebut yang melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap si buruh pabrik teh, hingga dilawan balik dan menghilangkan nyawanya. Akhirnya, buruh pabrik tersebut terkena hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara Amaya dan Upeksa tidak mendapat hukuman apa-apa, justru dinyatakan sebagai korban dari si manajer penuh janji manis tersebut. Nampaknya pihak keluarga enggak minat juga yang melakukan banding. Mengingat bukti foto bahkan video masih disimpan oleh wanita itu. Semua bukti menunjukkan bahwa Pak Ravindra, jika masih hidup, pasti akan dihukum juga atas perbuatan tidak pantas terhadap beberapa wanita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?